Boleh nih kayaknya berhenti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, di hadapan makammu ya Rasulullah, saya bersumpah demi Allah, saya meyakini bahwasanya Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir adalah zurriyahmu ya Rasulullah. Dan ada orang-orang di Indonesia ya Allah yang membatalkan zuriyah, membatalkan nasab Sadah Ba'alawi. Salah satunya yang saya sebutkan di sini namanya Roma Irama, dan juga pengikutnya dan pecintanya dan orang-orang yang ikut-ikut dalam membatalkan nasab ini. Di hadapan makammu yang mulia ya Rasulullah, di atas tanah haram yang mulia, aku bersumpah demi Allah, kalau memang Ba'alawi zurriyah Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bukan keturunanmu ya Rasulullah, maka aku dan keluargaku akan hancur binasa, hina dunia akhirat. Namun apabila Sadah Ba'alawi adalah zurriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Roma Irama, Imad dan semua yang membatalkan nasab Ba'alawi akan celaka, hina dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia, kembali lagi bersama saya Akang Sepuh. Pada kali ini kita akan sedikit mereaksi, mengangkat ke media yang mana memang awalnya saya belum tertarik untuk mengangkat, tapi kali ini insya Allah akan saya angkat. Karenanya apa? Seperti alasan saya sebelumnya, saya berani angkat jikalau memang yaitu memang maslahat. Artinya ketika kita mengangkat suatu kasus ataupun mungkin bisa dikatakan aib seseorang diangkat. Jikalau memang kita tidak angkat, mereka selaku para pelakunya tidak ada efek jera, yaitu kita wajib untuk mengangkat supaya dia tidak melakukannya lagi, demikian kan. Seperti itu. Jikalau memang tidak ada yang berani angkat, ya akhirnya mereka aman-aman saja gitu. Akhirnya ini menjadi daya tarik bagi saya. Banyak sebetulnya kasus-kasus di lapangan ya, kasus dari oknum Habaib Ba'alawi yang mana memang entah itu ada yang angkat juga ke media per-YouTubean atau hanya sekedar dari website-website semata. Nah, kali ini saya ingin mengangkat perihal kasus yang dilakukan oleh oknum Habaib Ba'alawi. Dari sini saya lembut dulu, saya katakan oknum dulu ya, walaupun oknum ini sampai hampir 100% ini lucu. Apalagi kalau memang bahas dawir itu ya hampir mayoritas kan para Habaib Ba'alawi itu dawir. Ini kan sama juga dinamakan kasus juga, pemerasan masuknya. Pemerasan, mengemis, menjual nasab Nabi, menodong, memalak. Saya minta uang 5 juta, kalau nggak dikasih antum nggak dapat syafaat Nabi, aneh kan cucunya Nabi. Itu hampir mayoritas pemirsa. Jadi kita yang kenal Habaib itu siapa sih? Habib itu siapa sih? Oh, yang dulu pernah kesini ya, yang maksa minta sarung, yang minta uang. Oh ada, saya cerita ada seorang kiai dulu saya soal kiai tersebut. Kebetulan kiai tersebut pulang ceramah, pulang mengisi acara lah, bukan ceramah ya, pulang mengisi acara aja. Kemudian pulang, terus ada Habib itu datang situ. Itu Habib lucunya, dia mungkin udah jeli ya. Tahu kali kiai tersebut udah pulang dari acara, namanya kiai pasti dapat amplop nih. Dia ke situ minta apa yang ada di kantong Pak Kiai. Pak Kiai, saya nggak banyak-banyak minta, saya hanya minta apa yang ada di kantong Pak Kiai. Pak Kiai kan, aduh, gimana? Kalau kata kita kan, gimana? Dalam hati, gue tadi bis ngisi acara, amplop juga gue nggak tahu ini berapa gitu. Akhirnya dikasih semua sama si Habib. Ancamannya tadi nggak dapat syafaat dari
datuknya dia itu. Seperti itu. Nah, kali ini tadi iklan aja. Saya akan membahas suatu tingkahnya si Habib Alwi ini yang sudah kita kenal. Tentunya apalagi yang memang sering main YouTube, tahu si Habib ini. Dia sukanya mubahalah doang, memang nggak ada ilmu, dia sukanya mubahalah. Dia nggak bisa ngebantah tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman karena memang ya karakternya mereka kan, karakternya mereka sehingga diduplikasi juga kepada mukibin-mukibinnya. Ketika kalah hujah, tak punya hujah, mereka melaknat, mereka mubahalah. Ayo gini-gini, sedangkan kan lucu ya. Mubahalah dijadikan ajang mainan seperti itu. Janganlah, nggak semestinya. Allah nggak suka. Mubahalah itu diterapkan yang mana memang keduanya masing-masing kalian tidak punya bukti. Oke, silahkan. Ya berarti kan sama-sama memang tidak ada kejelasan, akan tetapi kasusnya ada. Silahkan, kalau memang Anda punya bukti, suguhkan, gak mesti dengan mubahalah. Ini kan lucu kalau dengan mubahalah demikian. Terkecuali Kiai Haji Imaduddin Utsman ketika melakukan kajian ilmiah ini hanya dengan fitnah. Seperti itu. Silahkan Anda mubahalah. Ya, kalau demikian kan Kiai Haji Imaduddin Utsman melakukan kajian, kita melihat atas dasar apanya sudah jelas, atas dasar tingkah laku Anda, tindak tanduk Anda daripada kalangannya para habaib alwi. Sudah jelas, masyarakat sudah bisa menilai. Tindak tanduk Anda banyak sekali arogansinya. Entah itu pergerakan daripada organisasi yang diembannya, entah itu pergerakan tingkah laku dari personalnya. Banyak. Apalagi kita bahas kepada ajaran-ajaran yang sangat melenceng. Ada juga orang yang mengkompilasi sampai 70 lebih kesesatannya habaib alwi. Ini kan tidak bisa ditolerir pemirsa. Karena apa? Dia itu bukan untuk pribadinya, tetapi mendoktrin jamaahnya. Kan itu, banyak sekali. Ini penyesatan akidah dan ajaran-ajaran lainnya yang sangat melenceng dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, balik lagi ke si Aldo ini. Siapa nama YouTube-nya? Babe Aldo ya. Saya nggak mau manggil Babe. Nggak apa-apa, biar kerasan, dia juga nggak punya adab gitu kan. Seperti ini. Dia tidak bisa membantah Kiai Haji Imaduddin Utsman. Jangan jauh-jauh, jangan ke Kiai Haji Imaduddin Utsman, jauh sekali, jauh. Kepada para pendukungnya aja lah, yang lain gitu ya. Kepada para pendukungnya, dia nggak punya hujah, enggak sama sekali. Buktinya dia hanya bisa mengeluarkan kata-kata kasar seperti itu. Kata-kata memang yang tak semestinya dilontarkan kepada saudara seiman, kepada saudara muslim lainnya. Si Aldo ini hanya bisa keluarkan yang demikian. Bahkan bisanya hanya memframing saja. Nih, saya bocorkan ya. Kemarin yang pertama saya lihat yang menggoreng tragedi wafatnya Kiai Haji Asmuni Van Degel itu si Aldo. Makanya salah satu alasan saya dan kawan-kawan yang lain, udahlah jangan digoreng. Kami kalau mau menggoreng, itu kan kalau kami tidak punya hati, kalau kami menyamakan karakter kami dengan kalian-kalian, sudah habis. Kayaknya kenapa? Banyak juga. Saya kemarin bikin konten kan. Maksud saya itu, ayolah jangan jangan menyalahkan kiai ini. Kiai ini adalah korban daripada para habaib alwi ataupun mukibinnya. Karena kiai sepuh itu orang sepuh lah, orang sepuh misalkan gitu kan. Dapat informasi kan ya sesuai orang sekitar saja. Apalagi ini juga kiai. Dapat informasi pasti dari orang sekitar saja. Lingkungan sosialnya siapa yang sowan ke sana gitu. Hanya korban saja. Jangan dikait-kaitkan dengan adab dan yang lain-lain. Walaupun ya tadi bisa mungkin ini hasil mubahalahnya Babe Aldo dan yang lain-lain. Oke, itu penilaian memang sahabat-sahabat aja yang menyangkakan hal demikian. Oke, itu cukup dipendam saja. Tidak dipungkiri, kami pun ada memang kepekaan ke sana. Akan tetapi untuk di halayak umum ya tidaklah. Karena bagaimanapun juga ya memang ini berbagai sudut pandang. Sudut pandang dari pihaknya pendukung Kiai Iman dia demikian, pendukung Balwi juga demikian. Semisal si Babe Aldo ini menggoreng terdahulu perihal yang kemarin. Gorengnya dia ngomongnya ya semestinya lah hasil mubahalahnya dia kan. Langsung diijabah itu pas beres menyampaikan wasiat, terus mengucap alhamdulillah langsung nggak ada. Diangkat lagi oleh konten kreator mukibin yang lainnya. Digorengnya pedas luar biasa. Hanya konten kreator pendukung Kiai Iman mungkin sama saja gitu kan. Greget juga gue nih. Hanya pada ngangkat mereka-mereka. Ya, akhirnya kan chaos air seperti itu. Kasihan kepada tokoh tersebut yang mana Kiai Sepuh dari Banten yang banyak kontribusinya terhadap umat tentunya, masyarakat sekitar yang memang ya nyantri di sana, anak-anaknya dan
kepada para kita yang di Banten ini, santri-santri tentunya paham akan beliau. Kali ini ada beberapa rentetan saya menyebutkan korban ataupun mubahalah Babeh Aldo dikabulkan. Ya, di antaranya tadi yang diangkat oleh si Aldo ini terdahulu, dan juga tadi kasusnya si Rifki itu ya, Rifki Alaidrus. Ya, bagaimanapun juga ini suatu jawaban sebetulnya. Banyak kasus-kasus yang terungkap sekarang ini merupakan suatu jawaban bahwasanya tesis yang dibawakan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman ialah merupakan kebenaran. Sahabat tentunya bisa mengamati. Jikalau memang Kiai Haji Imaduddin Utsman hanya sebatas fitnah tanpa kekuatan dalil dan hujah, pasti sudah ambruk pemirsa. Enggak sampai setahun, seminggu aja pasti sudah ambruk. Berhubung yang dibawakan Kiai Haji Imaduddin Utsman itu sesuai data, bukti, hujah, data yang valid, bisa dipertanggungjawabkan. Sampai saat ini belum ada yang bisa membantahkan. Mereka hanya bisa memfitnah, memframing, menghujat, mencaci maki, dan yang lain-lain. Seperti itu kan? Harusnya mikirlah. Oh iya ya, jikalau memang Kiai Haji Imaduddin Utsman itu fitnah, lemah hujahnya, bohong, pastinya sudah ambruk dari awal. Tapi buktinya sampai saat ini tidak ada yang bisa membantahnya. Saya yakin itu. Kenapa? Kita bisa lihat sendiri, bantahan-bantahan dari mereka itu tidak jauh, hanya berkutik di situ saja. Baik yang dijadikan jagoannya oleh mereka, entah itu dari para habibnya Ba'alawi langsung ataupun pihak Ahwal yang dimanfaatkan oleh Ba'alawi itu. Cukup di situ saja. Bahkan yang terkenal singa aswaja pun ketika membela Ba'alawi, kenapa jadi tikus itu? Ini lucu. Jadi seolah nalarnya itu dibelokkan. Ya kita tidak bisa melawan kan. Ya Gusti Allah punya kuasa. Situ walaupun pinter, lu gua jadiin pinter, lu gua jadiin cerdas. Akan tetapi jikalau lu tidak membela kebenaran, ya lu jangan salahkan gua belokin juga paham lu. Seperti itu. Ya kan sudah terbukti, siapapun itu yang membantah Kiai Haji Imaduddin Utsman pasti dibelokkan nalarnya. Silahkan sahabat. Kenapa? Seolah menolak ilmu pengetahuan. Kiai Haji Imaduddin Utsman bukan fitnah. Jikalau fitnah silahkan laporkan ke Kapolri. Justru lebih terbuka. Kiai Haji Imaduddin Utsman jikalau dilaporkan ke Kapolri, ya ayo sidang. Buktikan. Sampai sekarang mereka tidak berani kan. Sahabat harusnya bisa baca juga. Ada apa ya gitu. Oh mungkin dari pihak Habib kasihan. Di mana? Kalian tahu karakter Habib itu gimana? Mereka dengan semangat mendoktrin, mendogma kepada umat agar memang diluncurkannya serangan-serangan. Ya semisal provokasinya Rizik Syihab, Asah Parang, Asah Badik, dan yang lain-lain. Apa coba? Oh itu kan Rizik Syihab, yang lain enggak. Dia ketuanya, dia gegedugnya. Kita lihat yang lain, ya mau gimana? Sedangkan pergerakan ini pembantahan terhadap Kiai Haji Imaduddin Utsman dipelopori oleh dia dan krocor-kroconya itu. Kan lucu. Terus ada lagi yang keangkat selain daripada Rifki Alaidrus, dia kasusnya sudah terangkat gitu kan, walaupun banyak alibi yang digunakannya seolah fitnah. Emang gitu aja karakternya Habaib itu. Dia yang ngelakuin, dia ngerasa dipitnah. Akhirnya nuding balik. Oh ini kelakuannya si begal nasab jen ataupun gimana. Intinya memutarbalikan fakta, menuduh kepada kelompoknya yang pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman. Padahal dia memang kasusnya dia. Buktinya ada kan orangnya, berani speak up. Ya kalau misalkan dibayar pun dia udah klarifikasi. Mau bayar berapa lu ke gua? Malu-maluin kan kalau misalkan dia demi uang ngangkat gitu terus bekerja sama dengan suaminya. Dia paham. Jadi jangan samakan karakter orang lain dengan karakter si Habaib ini. Itu, jangan samakan kebiasaan Anda dengan kebiasaan orang lain. Kebiasaan Anda mungkin disuap ataupun menyuap, sehingga ketika ada tragedi seperti ini, Anda menyangkakan juga yang dilakukan mereka itu tidak jauh dengan apa yang Anda lakukan. Janganlah pemirsa, ini tidak lucu. Masyarakat sudah cerdas, paham. Seperti itu. Terus ada lagi kasus maling motor. Wah, ini nih lucunya nih. Sangat miris. Saya sih maklum ya. Saya sangat maklum. Kenapa Habib Zaki bisa maling motor? Saya sangat maklum sekali. Saya kasihan dengan dia. Dia tidak ada jalan lagi untuk mendapatkan uang. Tidak ada jalan lagi untuk mencari nafkah. Karenanya jalannya sudah tertutup. Kepalsuannya sudah terbongkar. Jalur-jalur dawir sudah tertutup. Tidak ada yang percaya lagi dengan dia. Terkecuali hanya mukibin saja.
Kasihan. Kasihanilah dia. Jangan dihakimi dia itu bagaimanapun juga mantan zuriat Nabi. Kasihan sekali saya sama dia. Sampai segitunya, sampai berani maling motor kan. Karena pintu dawir sudah tertutup. Orang tidak percaya dengan dia. Dia tidak punya modal paham agama. Karena yang diandalkan selama ini hanya dawir-dawir saja. Menjual menjual nasab suci Rasulullah SAW. Akhirnya dia maling motor dah. Dan banyak lagi ada kasus yang lain sebetulnya. Tapi saya tidak berani angkat sebelum memang keabsahannya itu ya memang terbukti ataupun ya bisa divalidasi gitu kan beritanya. Saya juga khawatir memilah dan memilih ketika mendapat berita, khawatir ya memang ada yang terindikasi hoak dan sebagainya seperti itu. Walaupun di-share oleh pendukung Kiai Imad dalam hal ini. Karena kita tidak dipungkiri namanya di grup kan, kalau kita tidak cerdas-cerdas menyerap informasi asal posting aja nantinya. Enggak. Bagaimanapun juga kita dididik cerdas, dididik untuk jujur, tidak asal mencomot yang mana memang seolah menguntungkan kita sesuai emosional kita, ya tidak. Jikalau tidak tervalidasi ya kita jangan angkat. Seperti itu. Jadi sekali lagi untuk yang tadi tuh, kasus yang tadi Habib Zaki yang mana maling motor, sangat kasihan sekali. Sahabat-sahabat, sudahlah jangan hujat. Dia itu ya mau ke siapa lagi mengadu. Karena kepalsuannya sudah terbongkar, dia tidak ada jalan lain lagi selain daripada jalan maling motor itu. Dawir kan sudah tertutup, sudah tidak bisa dia dawir, sudah tidak dipercaya lagi karena kebohongannya sudah terbongkar. Maka dari itu saya serahkan ke sahabat. Silahkan ya mau angkat-angkat, karenanya ya ini fakta, ini realita. Dan juga tadi kita melihat ya bukan ba'alawi jika tidak demikian. Terus yang terakhir ada, ini yang sekarang ramai dibicarakan. Siapa itu? Wasit pertandingan timnas melawan Bahrain tadi malam. Saya juga jengkel lihatnya. Masya Allah. Tambahan waktu 6 menit. Itu sampai 10 menit belum ditiup aja peluitnya. Oh, ternyata wasitnya itu Habib, pemirsa. Gelarnya Al-Kaf. Habib Ahmad Abu Bakar Said Al-Kaf ya kalau nggak salah. Ya itu digadangkan katanya Habib itu kan dari Oman. Lagi-lagi terbongkar. Ini berkah mubahalahnya si Aldo ini. Aldo, terima kasih Anda sudah mubahalah. Nanti tunggu memang pengkabulan dari mubahalah Anda ya terangkat lagi ke media. Banyak sekali pastinya yang wasit itu padahal jauh kan ke Indonesia. Dia mungkin nggak gimana gitu kan, tetapi diangkatnya ya yang media memang internasional gitu kan. Oh ternyata Habib dia itu. Semua orang jengkel pastinya. Jadi Allah itu maha kuasa untuk memang bagaimanapun itu caranya tidak bisa kita pikirkan, tidak memang juga kita bisa telusuri bagaimana itu caranya. Gusti Allah maha membolak-balikan, Gusti Allah maha memperbaiki keadaan bagaimanapun itu. Ketika Anda di atas ya Gusti Allah langsung bisa membawahkan Anda. Ya wasilah-wasilahnya apa saja gitu kan. Semisal ini Habaib Alwi sedang dipermasalahkan nasabnya. Ada orang yang bertingkah dari kalangan Habib di dunia internasional lagi, yakni menjadi wasit pertandingan timnas Bahrain kemarin dengan timnas Indonesia. Ini kan lucu. Terima kasih sekali lagi kepada Babe Aldo. Nanti tunggu korban selanjutnya atas mubahalah Anda. Terima kasih. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.